Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami sekalian, topik kita kali ini masih seputaran membahas tentang kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Kali ini anak didik kami sekalian, kita akan membahas tentang yang ketiga, yaitu adalah Kerajaan Sriwijaya. Anak didik kami sekalian, ternyata Kerajaan Sriwijaya ini bercorak agama Buddha, gitu ya. Dan untuk mengetahui selanjutnya informasi tentang Kerajaan Sriwijaya, silakan disimak ya. Kita perhatikan dulu, kira-kira letak Kerajaan Sriwijaya itu berada di mana sih, gitu ya. Jadi ini adalah Pulau Sumatera, ini Kalimantan dan Pulau Jawa. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu karena terletak atau pusatnya itu di Palembang, maka posisinya itu berada di sini ya, Sumatera Selatan. Bisa ya diperhatikan di kami sekalian ya. Dan di sini Kerajaan Sriwijaya ini coraknya itu adalah agama Buddha, bukan agama Hindu. Bisa ya dipahami ya. Oke, kita bahas kepada topik yang selanjutnya. Pada sejarah Kerajaan Sriwijaya ini ada tiga tokoh yang terkenal dalam atau berdasarkan sumber sejarah. Yang pertama itu adalah disebut sebagai Dapuntahiang. Dapuntahiang ini dianggap pada masa pemerintahannya Kerajaan Sriwijaya itu berpotensi memperluas kerajaan sampai dengan daerah Jambi, gitu ya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang kedua itu adalah Balaputradewa. Pada masa pemerintahan Balaputradewa ini, Kerajaan Sriwijaya diprediksi atau dicatat memimpin dengan apa? Mencapai puncak kejayaan. Jadi anak didik kami sekalian, puncak Kerajaan Sriwijaya itu pada masa kepemimpinan atau pemerintahan Balaputradewa, gitu ya. Dan pada masa kepemimpinan Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perdagangan dan juga penyebaran agama Buddha se-Asia Tenggara. Bukan se-Indonesia tetapi se-Asia Tenggara, gitu ya. Tokoh yang ketiga adalah Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Mohon maaf anak didik kami sekalian, Miss belum mendapatkan gambar Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Jadi Miss hanya menampilkan bentuk Kerajaan Sriwijayanya saja, gitu ya. Jadi diprediksi pada masa Sanggrama Wijaya Tunggawarman ini, Kerajaan Sriwijaya itu mendapat perlawanan dan ditaklukkan oleh Kerajaan Kola. Kerajaan Kola oleh si Kola Mandawa, gitu ya. Kemudian Raja Wijaya Tunggawarman ini selain ditaklukkan tadi kerajaannya, ditaklukkan, gitu ya. Ditaklukkan dan ditahan, gitu ya. Dan pada akhirnya juga dibebaskan nantinya. Yang artinya di sini Kerajaan Sriwijaya itu sudah mulai mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Sanggrama Wijaya Tunggawarman, gitu ya. Kita lihat peninggalan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Anak didik kami sekalian, ada nanti di sini 9 peninggalan pada masa Kerajaan Sriwijaya ini. Ada 9 prasasti. Ada prasasti Kalasan, ini yang pertama ya. Kemudian prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo ini isinya itu tentang pembuatan taman, yaitu berupa taman yang namanya
setra yang dibangun oleh Sidapuntahiang gitu ya. Berarti tokoh yang pertama tadi. Kemudian ada Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ini menyebutkan atau dari isi Prasasti Ligor ini bisa diprediksi bahwasannya perluasan wilayah dilakukan hingga ke daerah Malaysia. Bisa kita bayangkan ya, daerah bawahan kerajaan Sriwijaya sampai ke daerah Malaysia. Jadi tujuannya ini apa? Untuk menjaga aktivitas perdagangan di Selat Malaka. Jadi Prasasti Ligor ini berada di Malaysia ya. Kemudian ada Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini menyatakan atau isinya itu tentang Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya mengirimkan para pelajar ke India. Jadi di sini disebut bahwasannya diutusnya para pelajar dari Sriwijaya ke India untuk mempelajari agama Buddha atau disebut dengan istilah Buddha Putra Dewa gitu ya. Yang artinya di sini nanti pelajar-pelajar yang telah dikirim ke India tadi setelah dia mengetahui atau memahami ajaran agama Buddha, maka dia nanti akan balik ke Sriwijaya. Ngapain? Untuk menyebarluaskan atau memperdalam agama Buddha ini gitu ya. Selanjutnya bisa kita lihat juga ada peninggalan yang lain, yaitu Prasasti Palas Pasema. Selanjutnya ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini isinya tentang bahwasannya Sidapuntahiang melakukan perjalanan suci dengan kurang lebih 2000 pasukan. Tujuannya adalah untuk menaklukkan daerah-daerah ekspansi atau memperluas kekuasaan gitu ya. Selanjutnya ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini menjelaskan tentang penaklukan atas Pulau Jawa yang tidak setia kepada kerajaan Sriwijaya. Kemudian Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ini disebutkan bahwasannya permintaan terhadap apa? Permintaan terhadap dewa supaya menjaga kerajaan Sriwijaya dan menghukum bagi orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian kita lihat berikutnya informasi sekitaran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, hubungan internasional, yaitu adalah sektor perdagangan gitu ya. Karena kerajaan Sriwijaya atau Palembang itu berseberangan tepatnya di tepi Selat Malaka, maka strategis sebagai pusat perdagangan internasional. Kalau disebut sebagai pusat perdagangan internasional, berarti bisa kita prediksikan bukan hanya sesama penduduk Sumatera yang berdagang, akan tetapi sudah dari berbagai negara. Contohnya itu ada India dan Cina gitu ya. Selanjutnya, bagaimana sektor agama? Dalam sektor agama, kerajaan Sriwijaya ini diprediksi sebagai apa? Sebagai pusat pendidikan agama Buddha, dan sumbernya itu adalah berdasarkan catatan I Ching. Kemudian di sana juga dijelaskan bahwasannya ada nama guru yang terkenal pada saat itu di sana, namanya adalah Sakyakirti gitu ya. Kemudian selain itu dilaksanakan juga di Sriwijaya ini istilah pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar atau pengiriman pelajar itu ternyata dari dulu udah dijamu atau udah dilaksanakan oleh orang-orang nenek moyang kita dulu ya anak didik kami sekalian, bukan hanya saat-saat yang sekarang ini pertukaran atau pengiriman pelajar gitu ya.
Dan ini ditekankan atau dijelaskan di Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini ditemukan di India. Jadi inilah bukti bahwasannya orang Indonesia, pelajar Indonesia itu pernah dikirimkan ke India, pertukaran pelajar gitu ya. Selanjutnya mata pencaharian. Mata pencaharian itu adalah sektor perdagangan karena letaknya Sriwijaya itu strategis sebagai pertahanan benteng maritim gitu ya, berarti sektor kelautan. Kemudian juga disebut bahwasannya termasuk sektor pertanian, tetapi didominasi oleh perdagangan gitu ya. Kemudian lagi-lagi tatanan pemerintahan itu adalah kerajaan, struktur sosialnya itu adalah tindak menggunakan kasta. Jadi anak didik kami sekalian, di sini akan saya sampaikan bahwasannya apa sih perbedaan agama Hindu dengan agama Buddha itu? Salah satunya itu adalah tentang kasta. Kalau dia yang berbaur agama Hindu, maka golongan masyarakat itu dibagi menjadi 5 kasta gitu ya, atau golongannya itu golongan Brahmana, kemudian ada golongan Ksatria, golongan para pedagang, kemudian golongan para masyarakat biasa, dan yang terakhir itu adalah paria atau buangan gitu ya. Yang mana kalau dalam ajaran agama Hindu, kelas yang paling tinggi itu adalah dari kasta atau dari golongan kaum Brahmana atau para pendeta. Jadi dalam ajaran agama Hindu, yang paling suci itu dianggap adalah mereka yang terdapat dalam golongan Brahmana gitu ya. Kemudian golongan paria gimana? Golongan paria itu adalah golongan campuran antara kelasnya si bangsawan. Bangsawan yang dimaksud tadi adalah Brahmana menikah dengan masyarakat biasa, maka otomatis mereka ini disebut sebagai kelas paria, buangan gitu ya, dibuang dari kastanya. Jadi kalau mereka melanggar adat istiadat atau melanggar yang namanya aturan dari para golongan Brahmana ini, maka mereka akan dikucilkan dan disebut sebagai kasta paria gitu ya. Kemudian kemunduran kerajaan Sriwijaya ini anak didik kami sekalian diprediksi pada abad ke-13 Masehi gitu ya. Selanjutnya, kemunduran kerajaan Sriwijaya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah pengendapan Sungai Musi. Jadi anak didik kami sekalian, Sungai Musi merupakan pusat perdagangan kerajaan Sriwijaya. Oleh karena Sungai Musi mengalami pengendapan, berakibat dong sama orang-orang atau para pedagang. Kenapa? Saat Sungai Musi mengalami pengendapan, maka secara otomatis para pedagang tidak nyaman, yang artinya mereka akan mencari tempat yang baik atau tempat yang bagus sebagai sarana untuk melanjutkan mata pencaharian sebagai pedagang. Jadi, oleh karena pengendapan Sungai Musi ini diprediksikan pengunjung dan para pedagang gitu ya, baik pedagang maupun sektor pengunjung atau pembeli mengalami penurunan secara tajam, dan bahkan mereka mengalihkan jalur perdagangan bukan ke Sriwijaya lagi gitu ya. Berikutnya, banyak daerah jajahan atau daerah bawahannya si kerajaan Sriwijaya ini melepaskan diri. Yang pasti kenapa banyak melepaskan diri? Karena sang pemimpin tidak mampu mempertahankan wilayah ekspansinya. Selain itu, kerajaan Sriwijaya ini bertubi-tubi atau berturut-turut diserang oleh beberapa kerajaan di Nusantara lainnya gitu ya. Di antaranya
ada serangan dari si Dharmawangsa. Dharmawangsa ini berasal dari kerajaan Mataram. Kemudian ada kerajaan Kola. Mohon maaf ya anak didik kami sekalian, Miss dibuat di sini kerajaan Mataram. Kalau sebenarnya ini adalah kerajaan Kola ya, bukan kerajaan Mataram. Jadi serangan dari kerajaan Kola dipimpin oleh Rajendra Koladewa. Berikutnya dari kerajaan Singasari itu dipimpin oleh si Kertanegara, dan yang terakhir diserang oleh kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh patihnya, yaitu adalah Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini adalah patihnya kerajaan Majapahit pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk gitu ya. Jadi istilah kata si Gajah Mada ini dulunya itu memiliki sumpah yang disebut dengan Sumpah Palapa, yang mana isi atau inti dari isi Sumpah Palapa ini adalah tidak akan mau memakan buah pala sebelum menaklukkan Nusantara. Yang artinya di sini, kalau seluruh Nusantara belum berada di bawah kekuasaannya, maka tidak akan mau makan buah pala. Yang artinya di sini, dia tidak akan berhenti kalau dia tidak menaklukkan daerah-daerah di sekitar Nusantara gitu ya. Jadi salah satu kemunduran kerajaan Sriwijaya ini juga faktor dari dalam, yaitu adalah serangan dari beberapa kerajaan di Nusantara, sehingga kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran gitu ya. Jadi demikianlah anak didik kami sekalian pembahasan seputaran tentang kerajaan Sriwijaya. Semoga bermanfaat anak didik kami sekalian untuk menambah perbendaharaan keilmuan kalian, kemudian untuk menambah wawasan supaya kalian lebih giat lagi. Maka anak didik kami sekalian silahkan menonton film dokumenter YouTube dan membaca buku-buku yang terkait dengan referensi materi kita, supaya wawasan kalian semakin luas gitu ya. Semangat bertemu kembali dengan saya. Sampai jumpa dan tetap menjaga kesehatan ya. Terima kasih.